Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa manajemen. Untuk hari ini Ibu akan menyampaikan terkait dengan pedoman tugas akhir terkait dengan tugas akhir sebelum untuk UAS ya. Sekalian memang ini akan digunakan untuk UAS juga penilaiannya. Jadi untuk yang pertama, sebentar. Jadi ada dua jenis, yaitu jenis A dan jenis B daripada tugasnya. Tugas akhirnya sendiri ada yang bersifat private dan ada juga yang bersifat dengan public. Jadi untuk mengimplementasikan terkait dengan website e-commerce ya, di mana salah satunya adalah private atau dengan public ya. Jika dengan private ya di tipe A ada dua tipe. Yang pertama tipe A, di mana tipe A itu adalah membuat sebuah website langsung mandiri dengan menggunakan aplikasi Tokotalk. Ya, Ibu sarankan jika memang Anda sudah punya usaha, ya, sudah punya usaha atau mau usaha, itu bisa menggunakan Tokotalk untuk mulai belajar terkait dengan e-commerce untuk membuat sebuah website ya. Dan jadi bentukannya sebenarnya ini sebuah perusahaan di mana satu perusahaan ini nanti akan memberikan satu buah atau misalkan mereka memberikan fungsional atau memberikan aplikasi halaman-halaman untuk website untuk bisa melakukan penjualan di internet ya. Nah, boleh seperti ini ya, di mana nanti juga di tipe A itu sendiri ada presentasi website e-commerce dan juga ada makalah. Nah, yang kedua adalah yang tipe B, di mana yang tipe B nanti Ibu minta untuk membuat halaman terkait dengan penjualan ya di website yang publik, dan publik itu kan sudah pernah kita bahas ya. Publik itu bisa seperti Tokopedia, bisa Shopee, bisa Amazon, atau bisa dengan Blibli dan lain sebagainya ya. Jadi bisa digunakan di platform-platform yang ada. Untuk penilaiannya sama persis sama, cuma nanti kan ada bagian-bagian tertentu ya. Nanti selanjutnya bagaimana penampilannya, karena ada beberapa poin. Di mana kalau yang di B juga, yang di tipe B, di situ juga ada presentasi, ya, presentasi website e-commerce, dan juga nanti ada makalah. Jadi sama-sama ada makalah ya, baik yang A maupun yang B. Selanjutnya adalah untuk A dan B, ini jadi ada tandanya di atas ini. Untuk A dan B, di mana sama-sama untuk membuat sebuah e-commerce, ya. Terus kemudian nanti di dalam, baik dalam website sendiri yang private ataupun yang public harus ada terisi identitas perusahaan Anda yang sebagai baik Anda sebagai pengelola untuk di public ya, atau bukan pengelola, pengguna penjual di public, atau misalkan sebagai admin di private ya, ada identitas perusahaannya, namanya apa, logonya apa, dan keterangan terkait perusahaannya seperti apa. Terus yang kedua adalah identitas mahasiswa, mahasiswa pelaksana. Ya, ada foto bersama juga karena itu juga bisa jadi kelompok ya. Dalam artian ada pilihan antara Anda boleh mengerjakan sendiri atau melakukan secara berkelompok. Terus selanjutnya adalah poin ketiga adalah terisi data terkait dengan produk Anda. Isian data produk itu minimal harus 20 produk, terus kemudian data order, ya, data order pembelian tuh ada 5 order pembelian produk. Jadi walaupun private ataupun walaupun dia publik ya, harus ada orderan. Siapa yang melakukan order? Nah, silahkan dari masing-masing dari masing-masing anggota bisa melakukan order ke dalam sistem yang ada, supaya bisa menjelaskan juga terkait dengan sistem yang sedang berjalan di dalam situ. Terus kemudian yang nomor 5 adalah terisi data terkait dengan jenis pembayarannya seperti apa. Minimal 2 cara pembayaran ya. Terus kemudian boleh ditambahkan fitur jika memang ingin ditambahkan fitur yang lain. Terus kemudian ya, dari seluruh syarat itu, di mana syarat-syarat yang ada dibuktikan dari screenshot ya atau rekam video layar. Karena atau jadi boleh screenshot, boleh Anda gunakan rekam video layar ya yang diupload di YouTube juga.
Jadi bentukannya sama. Kalau mungkin bikin screenshot nggak masalah, kalau ada video layar tetap juga menggunakan makalah. Jadi silakan dipilih mana yang mau dikerjakan jika memang waktunya mencukupi, ya. Usahanya juga bisa dalam artian ini dianggap mudah untuk dikerjakan, silakan mengerjakan bagian-bagian mana yang sekiranya Anda mampu atau suka untuk melakukan, ya. Oke. Terus kemudian untuk e-commerce dengan menggunakan Tokotalk ya, di paling bawah, gunakan fitur e-commerce yang menggunakan basic atau gratis ya, full gratis, di mana nanti di situ Anda diperbolehkan untuk menggunakan apa namanya fitur-fitur yang paling mendasar daripada penjualan di e-commerce ya. Jadi hanya yang gratis, jadi Ibu hanya menilai yang gratis saja. Jangan sampai Anda menggunakan premium, karena menurut Ibu kalau menggunakan premium takutnya nanti karena ini perkuliahan ya, Ibu hindari sekali untuk penggunaan biaya di luar daripada biaya perkuliahan. Oke, lanjut ya. Untuk bagian yang ini, poin penampilannya, untuk penilaian sendiri, baik A ataupun B, poin penilaiannya yang pertama adalah tampilan websitenya harus menarik ya. Kalau menarik berarti dapat berapa poin? Ini kelihatan ya. Harus interaktif, dalam artian interaktif adalah tidak kita bisa bertanya, ya kan? Ada kolom chatnya, ya kan ya? Ada nomor teleponnya, yang misalkan seperti itu. Terus kemudian apa yang kita lakukan dalam artian kebutuhan kita terkait dengan layanan-layanan itu bisa di-handle oleh si sistem sendiri ya, sebagai dari customer sendiri. Kita kalau bisa melakukan sesuatu, kita tidak harus menunggu atau kita tidak harus bergantung kepada orang lain, karena sistem sendiri sudah punya apa namanya alur sistem yang sebenarnya sudah masih banyak alurnya, itu bisa interaktif dalam artian dia bisa saling menjawab apa yang dibutuhkan oleh si pengguna ya. Selanjutnya adalah informasi yang disajikan lengkap. Berarti ada terkait perusahaan, ada terkait dengan produk serta sistem pembayaran ya. Terus kemudian informasi yang disajikan relevan dengan topik. Oke. Terus kemudian website yang sudah digunakan, sistem yang disajikan relevan dengan topik ya. Terus kemudian sistem berhasil berjalan dari awal sampai hingga dengan akhir. Informasi yang dihasilkan sesuai. Ya, nanti bentukannya ini kan private sama dengan public, itu mungkin ada beberapa poin yang agak berbeda ya. Dalam artian setidaknya dikerjakan dengan sesuai ya, sesuai dalam arti kan di Tokotalk sendiri sudah punya fitur-fiturnya juga sendiri. Di dalam apa namanya? Marketplace-nya sendiri, marketplace yang public ya, itu juga punya fitur-fitur sendiri, jadi sebenarnya tinggal digunakan aja seperti apa ya, sama aja sebenarnya. Oke, lanjut. Terus kemudian untuk makalah ya, di makalah ini sendiri nanti ada beberapa bagian yang ada 11 ya. Yang pertama adalah cover, yang kedua adalah identitas mahasiswa individu. Jadi begini, kalau misalkan kita kan akan presentasi ya terkait dengan website yang Anda buat nanti terkait e-commerce ya. Nah, websitenya itu sendiri adalah per kelompok. Cuman kalau UAS kita usahakan, bahkan sebenarnya Ibu memang mengharuskan untuk individual, walaupun dalam artian gini, kan kita nginput data ya, nginput data atau melakukan UAS, itu harus diinputnya per masing-masing. Nanti kan kalau misalkan ujung-ujungnya dikumpulkan secara apa namanya, secara online itu juga dikumpulkan per masing-masing e-learning kan bentuk ya begitu ya Bang bentuknya ya. Jadi identitas mahasiswa kalau UAS-nya dianggap individu dalam artian kalian melengkapi dengan makalah, di mana makalah itu dikerjakan secara individual ya. Terus kemudian selain individualnya yang tadi, ada juga identitas kelompoknya mahasiswanya yang mana. Kalau memang kalian berada dalam satu kelompok, berarti silakan dijelaskan kelompoknya kelompok mana ya. Terus kemudian menjelaskan lagi dalam artian ditulis kembali dalam sebuah makalah ya. Nama perusahaannya apa, sejarahnya seperti apa, logo dan penjelasan logonya seperti apa. Terus kemudian produknya seperti apa, nama produknya seperti apa, jenis, spesifikasi, dan harganya juga dijelaskan. Ya, dalam artian ada gambar, ada jenisnya apa, terus kemudian spesifikasi penjelasannya detail terkait dengan produk seperti apa, sampai dengan harganya bagaimana dan lain sebagainya. Ya, terus kemudian rumusan masalah dan solusi, maksudnya kenapa harus ada e-commerce. Kemudian tujuan dan manfaat kenapa harus ada
e-commerce ya, itu yang ketujuh. Dan yang selanjutnya adalah Anda diminta untuk membuat use case yang seperti yang kemarin. Karena sudah ada use case-nya, berarti tinggal digambar aja ya, dalam artian tinggal disesuaikan aja apakah kalian punya pakai private ataukah kalian pakai public, silahkan digambarkan seperti sesuai dengan sistem yang sudah ada. Nomor 9 adalah tampilan screenshot pengisian data dalam website ya. Kalau ini kan di Tokotalk, nanti juga di satu lagi terkait dengan makalah terkait dengan marketplace baik itu Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Terus kemudian link alamat webnya juga disertakan, oke? Dan tampilan screenshot web yang telah dibuat, tampilan depannya itu tolong dibuka, ditampilkan seperti apa bentuknya. Terus kemudian nomor 11 adalah daftar pustaka jika menggunakan daftar kutipan-kutipan dari tempat lain atau dari jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang ada. Ya, itu yang bagian tipe A. Tipe B juga hampir sama ya. Jadi nggak ada yang berbeda dari poin 1 sampai dengan poin 7, nomor poin 8 juga sama ya, tetap pakai use case dengan dijalankan dalam website e-commerce public, sebutannya seperti itu ya. Terus kemudian juga nomor 9 juga sama, e-commerce public. Ya, nomor 10, poin 10 dan poin 11 itu sama. Selanjutnya adalah, nah ini sistem penilaian, baik A ataupun B, di mana website nanti akan bernilai 100 poin, jadi sama aja, mau Anda public, mau Anda private, sama 100 poin. Di mana presentasi, nanti ada presentasi juga terkait dengan websitenya ya, berkelompok ya, nah, masih dalam pertemuan 13 dan 14, di situ nanti ada 80 poin untuk presentasi. Dan untuk makalahnya 120 poin, karena makalah itu akan dikumpulkan pada saat UAS ya, jadi dikumpulkan sebagai kegiatan individual ya daripada masing-masing mahasiswa. Oke, jadi untuk UAS sendiri ya, di luar dari tugas-tugas setelah UTS ya, sebelum UAS itu 200 poin keseluruhannya. Oke, selanjutnya adalah pedoman pelaksanaannya berkelompok ya. Poin 1 dilakukan secara berkelompok, poin 2 dilakukan secara kelompok, dan tugas makalah dilakukannya secara berkelompok dan dikumpulkan secara individual. Dalam artian sebenarnya mahasiswa masih bisa untuk melakukan, dalam artian seperti ini, kerjakan dengan baik. Ya, seperti itu aja sebenarnya. Minimal kelompoknya adalah 1 orang dan maksimal adalah 2 orang. Tidak boleh dari lintas kelas karena ini manajemen kelas sendiri, berarti 1 aja ya kelasnya ya. Dipresentasikan terkait dengan websitenya di pekan ke-13 dan pekan ke-14. Terus kemudian poin ke-6 adalah makalahnya dikumpulkan pada saat UAS. Ini untuk Tokotalknya ya, sebenarnya bagus banget. Cuman kalau misalkan hanya untuk melakukan apa ya bahasanya, untuk melakukan hanya uji coba saja terkait dengan ini, saya tidak terlalu sarankan ya sebenarnya ya. Kalau memang mau buka toko, beneran mau buka toko di sini, ini adalah salah satu cara paling bagus untuk melakukan implementasi terkait dengan e-commerce ya. Oke ya, karena kan biasanya kalau toko-toko seperti ini nanti akan langsung berhubungan dengan pihak-pihak tertentu ya. Dalam artian sebenarnya ini udah bagus banget untuk Anda belajar. Oke. Nah, untuk selanjutnya kalau ini kan saya pakai di Shopee, berarti Anda harus bikin bentukan-bentukan screenshot seperti ini. Tampilan screenshot-nya harus besar ya, jangan kecil-kecil gitu. Jadi Ibu nanti malah nggak bisa lihat nanti kamu apakah sudah nginput pesanan atau belum, atau nginput produk atau belum. Jadi tampilin masih sejelas-jelasnya. Oke ya. Jadi sebenarnya udah selesai untuk pedomannya. Mudah-mudahan kalau masih ada pertanyaan silakan dipertanyakan di dalam WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.